hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga adik-adik selalu sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kembali kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKP Keramat. Adik-adik yang terkasih, sebelum nanti kita mendengarkan cerita, kakak mau tanya nih, adik-adik, ada yang tahu nggak apa artinya tamak? Nah, kalau adik-adik tidak tahu, kakak akan kasih tahu ya. Tamak itu artinya orang yang serakah. Tamak itu artinya serakah. Nah, serakah itu apa ya? Serakah itu misalnya adik-adik sudah mempunyai roti. Nah, ketika adik-adik sudah punya satu roti, terus adik-adik kepingin juga roti kakaknya atau adiknya. Nah, adik-adik rebut roti itu dari tangan kakak. Itu namanya serakah. Kan adik-adik sudah punya, tapi adik-adik kepingin punya kakaknya. Itu tidak boleh adik-adik. Jadi adik-adik harus bersyukur dengan apa yang sudah adik-adik miliki. Jadi kalaupun masih kepingin roti yang kakaknya punya, adik-adik harus minta kepada kakaknya. Tidak boleh merebut. Itu namanya serakah atau tamak. Nah adik-adik juga kakak tanya lagi nih, tahu nggak artinya murah hati? Apa ya murah hati? Nah adik-adik, murah hati itu adalah orang yang suka memberi, suka menolong dengan tulus ikhlas, suka membantu ya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, banyak orang-orang yang berkekurangan, misalkan orang tuanya tadinya bekerja, sekarang tidak bekerja. Nah, di dalam masa pandemi ini kita sebagai anak-anak Tuhan sebisa mungkin dapat menolong orang yang kesusahan, terutama saudara-saudara kita seiman. Kalau tidak bisa memberikan secara materi berupa makanan, adik-adik bisa juga membawanya di dalam doa ya, supaya mereka diberikan kesehatan, dimampukan untuk tetap kuat di masa pandemi ini. Jadi murah hati itu bukan saja memberi secara materi, tetapi juga bisa juga dengan fisik adik-adik, bisa membantu kesusahan orang lain, bisa mendukungnya di dalam doa. Nah adik-adik, semoga adik-adik mengerti penjelasan dari kakak tentang tamak dan murah hati. Nah selamat mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Kakak undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. 5 kali 5.000 orang, sisa 12 bakul. Nah adik-adik yang terkasih,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan disampaikan ke kelas sekolah minggu, kita mau berdoa. Kita bersatu hati di dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan ciptakan hari ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang prima yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan bagi setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kami bersuka cita, kami memuji nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui cerita. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan boleh memampukan setiap kami, untuk kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, senang sekali kita ketemu hari ini dan kita mengucap syukur adik-adik kalau sampai hari ini kita diberi kesehatan. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita yang diambil dari Injil Lukas. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Adik-adik buka Alkitabnya. Adik-adik siapkan, pasti sudah dibaca ya, karena sudah dikasih tahu tadi kan. Nah, adik-adik pernah nggak adik-adik dengar kata serakah, tamak, pelit loh, itu yang paling sering kita dengar. Nah, adik-adik tahu nggak sih apa tuh artinya? Oh iya betul, tidak mau berbagi. Nah, kenapa orang itu tidak mau berbagi? Karena dia pikir semua milik dia. Jadi buat apa dia harus berbagi dengan orang lain? Karena itu dia hanya mau memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya mau memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tanpa pernah memikirkan orang lain. Adik-adik, tentang tamak, serakah, pelit, itu pernah loh dikatakan oleh Tuhan Yesus, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di mana? Ya di Injil Lukas ini. Lukas pasal 12 ayat 15 itu mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita adik-adik. Ada suatu cerita yang Kak Mary mau sampaikan pagi hari ini sama adik-adik. Cerita tentang petani. Kalau dibilang petani, berarti pekerjaannya di laut. Di mana? Di ladang, di kebun. Nah, petani ini disebut sebagai petani yang tamak atau petani yang serakah. Petani ini menjadi kaya karena dia memiliki tanah yang paling subur di daerahnya. Karena itu, apapun yang ditanam di kebunnya pasti berhasil. Tanam tomat, tumbuhlah tomat yang lebat dan besar-besar. Tanam wortel, tumbuhlah wortel ya dengan banyak. Apapun yang ditanam pasti berhasil, pasti melimpah. Sementara teman-teman petani yang lain tidak berhasil karena tanahnya kurang subur. Kalau petani kaya ini melimpah ya, lebih dari kebutuhannya, sedangkan teman-teman petani yang lain justru kekurangan mereka. Mereka kelaparan. Kira-kira kalau adik-adik jadi si petani yang serakah ini, mau nggak berbagi dengan teman-teman petani yang berkekurangan? Mau nggak? Pasti mau. Tapi nyatanya adik-adik, petani ini nggak mau loh. Dia nggak mau berbagi. Karena menurut dia, ini kan jadi kerja saya.
hasil saya, buat apa saya harus berbagi? Padahal adik-adik, ketika panen, gudangnya gak muat adik-adik untuk menampung hasil kebunnya. Karena gudangnya tidak muat, maka setiap tahun kalau panen, dia harus bikin gudang baru. Gudang baru yang lebih besar, gudang baru yang lebih bagus, supaya semua hasil panennya bisa dimuat di dalam gudangnya. Maka sangat senang dia. Dia berkata dalam hatinya, aku mau tidur malam ini. Besok pagi-pagi aku mau pergi jalan-jalan. Aku akan belanja. Aku akan menikmati semua uang yang merupakan hasil kekayaanku. Maka petani serakah ini tidur. Tapi sayangnya adik-adik, dia gak bangun lagi loh. Waktu pagi dia gak bangun lagi. Karena apa? Dia meninggal ketika dia tertidur. Nah, menurut adik-adik, apakah petani ini menikmati hartanya? Tentu tidak. Dia tidak menikmati apa-apa. Karena itu di dalam pembacaan kita, ya, Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk berbagi, untuk peduli. Contoh dalam keluarga, adik-adik kan tidak sendiri. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Kalau kebetulan adik-adik punya makanan, kira-kira adik-adik mau nggak berbagi? Berbagi permennya, berbagi coklatnya, berbagi kuenya sama kakak, adik, atau papa, mama. Mau nggak adik-adik? Pasti mau. Tapi sedih dong, karena makanannya jadi sedikit. Tidak juga. Kenapa? Karena hati adik-adik senang. Senang dapat menikmati makanan bersama-sama dengan sukacita. Saat ini adik-adik, banyak loh teman-teman kita yang kesulitan. Saudara kita, tetangga kita, yang karena pandemi COVID-19 ini kehilangan pekerjaan orang tuanya. Mereka hidup dalam kesusahan. Jadi sesusah-susahnya adik-adik hari ini, masih banyak orang lain yang lebih susah dari adik-adik. Dan kalau adik-adik punya kesempatan, adik-adik mau menolong mereka. Mungkin ada alat-alat tulis yang tidak dipakai lagi. Mungkin ada makanan yang kelimpahan. Kalau kita punya kesempatan, kita mau berbagi. Dan ketika kita berbagi, hati kita senang atau sedih adik-adik? Senang atau sedih? Yes, senang. Kenapa? Karena kita menyenangkan orang lain. Kita merasakan kesenangan mereka. Kita merasakan sukacita, maka kita juga jadi senang. Saat ini kalau adik-adik perhatikan, di rumah nih, siapa sih yang paling sibuk saat ini? Yang paling banyak pekerjaannya? Mama. Benar. Mama kita adalah orang yang paling capek sekarang. Cucian menumpuk. Karena kita pergi sebentar, kembali ke rumah, ganti baju. Cucian mama bertambah banyak. Mama masak harus buru-buru. Karena apa? Harus ngajarin, harus mendampingi. Karena adik-adik kan sekolah secara online. Mama harus ada di sampingnya, harus bantu ngejelasin, harus bantu nerangin. Maka mama harus bangun lebih pagi supaya bisa masak dulu, nyuci dulu, baru ngajarin adik-adik. Sebentar nggak? Nggak sebentar tuh, dari pagi sampai siang. Kadang-kadang mama belum makan, dia lapar. Maka kadang-kadang mungkin mama marah. Karena apa? Bebannya berat sekali saat ini untuk mama. Adik-adik, maukah adik-adik meringankan beban mama? Mau kan? Caranya gimana? Bantu mama. Kalau bisa cuci piring untuk mama. Kalau bisa jaga adik untuk mama. Kalau bisa nyapu ya nyapu.
Kalau adik-adik kerja kayak gini, kesel dong. Kesel nggak? Enggak lah. Kenapa? Karena kita berbagi perhatian dengan mama. Karena kita meringankan pekerjaan mama. Melihat mama senang, melihat mama tersenyum, adik-adik juga akan ikut senang. Itulah berbagi. Ketika kita memberi perhatian, ketika kita memberi tenaga, ketika kita memberi uang, hati kita menjadi senang. Hati kita bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita bisa membahagiakan orang lain. Demikianlah cerita Kak Mary hari ini tentang petani yang serakah. Sampai ketemu adik-adik minggu depan. Jaga kesehatan, makan teratur, tidur jangan malam-malam ya, supaya kita sehat semua ya. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Terima kasih Tuhan. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Shalom adik-adik. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kakak sekolah minggu bawakan. Jadi pada saat ini kita tutup dengan doa adik-adik, yaitu dengan doa syafaat. Kita sudah tadi mendengarkan cerita rangkaian tentang firman Tuhan mengenai tema dengan ketamakan. Dan mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang baik.
Terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu yang sangat luar biasa Tuhan. Kami boleh merasakan nikmat-Mu yang luar biasa Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa Tuhan, tentang mengenai ketamakan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan, yang selalu menjunjung tinggi kejujuran. Lalu kami tentang juga bisa murah hati Tuhan, menjalani kehidupan ini Tuhan dengan sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sangat luar biasa, dan semoga bermanfaat dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami ingin berdoa Tuhan untuk pribadi kami, agar Engkau selalu semangat hidup kami Tuhan, agar terus menjalani kehidupan ini dengan baik. Tentang sekolah kami Tuhan, bagaimana kami juga ingin bersama-sama berkumpul untuk mendapatkan semua pengajaran-Mu Tuhan, dalam firman-Mu di gereja. Lalu kami juga bisa bersekolah lagi di gedung Tuhan. Biarkanlah Engkau selalu mendampingi hidup kami Tuhan, dan berkatilah juga kedua orang tua kami, karena mereka lah yang selalu menyemangati hidup kami Tuhan, menjadikan contoh dan mendidik kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan ini, agar kami tersuka cita, dan kami juga selalu bersyukur dengan segala kondisi apapun yang ada dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, warta pagi ini adik-adik, kakak mau mengucapkan sangat terima kasih untuk adik-adik yang sudah meluangkan waktunya menyaksikan video sekolah minggu via YouTube ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata adik-adik. Dan untuk warta pagi hari ini, kakak mau menyampaikan bahwa kita dalam 1 bulan akan ada 2 kali ibadah via Zoom, yaitu tiap minggu kedua dan minggu keempat adik-adik ya. Jadi kakak harap adik-adik juga dapat berkumpul, bisa berpartisipasi dalam ibadah via Zoom seperti minggu lalu yang sudah kita lakukan bersama. Walaupun dengan kondisi seperti ini, kakak harap adik-adik bisa kembali lagi bersekolah minggu dengan penuh semangat, walaupun via media, via Zoom adik-adik. Ya itu aja adik-adik dari kakak untuk warta pagi hari ini. Kakak ucapkan sekali lagi terima kasih, dan sampai berjumpa lagi untuk ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dan tetap semangat menjalani hidup ini, jangan menyerah, semangat untuk sekolahnya. Suatu saat nanti kita pasti berkumpul lagi, dan kita bersama-sama beribadah di dalam gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dah.